Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrus siyam syahru ramadhana syahrus siyam wa ja'ala siyamuhu faridatun wa qiyamu lailihi tatawwu'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menjalankan salat Isya berjamaah. Kita lanjut dengan Qiyamul Ramadan yang insyaallah nanti kita tutup dengan salat witir. Jemaah sekalian, perlu diketahui bahwa sholat dimanapun masjid atau musola itu tidak ada kelebihan satu dengan yang lain, pahalanya sama, kecuali Masjidil Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hanya tiga itu yang membedakan antara masjid-masjid yang ada di negeri kita ini. Kecuali bulan Ramadan ini ada satu masjid yang ada kelebihannya dibanding dengan yang lain, yaitu masjid yang di Malang yang sedang viral itu. Ya, habis sholat taraweh kemudian dibagikan 50.000 baru ada kelebihannya. Insya Allah seandainya ada masjid di Sidoarjo seperti itu, pasti jamaahnya lebih semangat. Ya, buyar taraweh 50.000. Kalau subuh 20.000, mungkin lebih semangat barangkali. Jemaah sekalian rahimakumullah, tidak terasa perjalanan Ramadan ini sudah 15 hari. Sudah separuh dari bulan Ramadan kita jalani. Tentunya Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, separuh Ramadan ini sudah terasa pendidikan yang kita peroleh dari bulan Ramadan itu. Ayatnya tadi la'allakum tattaqun, diperintahkan, diwajibkan puasa itu agar supaya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya menjadi takwa. Sehingga kalimat takwa itu ada yang mereteli huruf-hurufnya. Takwa dari katakan dari huruf 4, ada ta, ada qaf, ada waw, ada ya. Ya. Itu kalau kita perhatikan dalam Al-Quran dan Sunnah itu memang tidak salah kenyataannya. Ciri orang yang bertakwa itu seperti itu. Tak misalnya diartikan dengan tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Rendah hati. Orang yang bertakwa itu harus rendah hati, mengalah, tidak sombong. Ya. Kalau kaya tidak memamerkan hartanya, kalau pinter tidak memamerkan ilmunya, selalu merendah. Ya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu, sebagai seorang ulama, ya, ketika dia rindu Baghdad kemudian pergi ke Baghdad, kemudian sholat di satu masjid. Setelah sholat mau istirahat diusir, akhirnya keluar, ada di emperannya masjid, ada di emperannya masih diusir lagi keluar, akhirnya keluar dari area masjid, kemudian mendekat kepada seseorang yang jualan, ya, mampir beli di situ makanan. Sambil mengucap astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Si penjual ini tidak henti-hentinya membaca istighfar. Lalu
Ahmad bin Hanbal bertanya, Tuan, apa yang paling tua inginkan selama ini? Yang paling Tuan inginkan apa selama ini? Saya hanya ingin bertemu dengan seorang yang bernama Ahmad bin Hanbal. Padahal yang diusir dari masjid tadi adalah Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, diusir, suruh keluar dari masjid. Itu menunjukkan rendah hatinya, tidak menyombongkan saya ini kiai, saya ini ulama, tidak, tapi dengan rendah hati. Tidak tahunya yang menanya itu adalah Ahmad bin Hanbal. Orang itu mengatakan, yang saya inginkan satu, saya jangan mati dulu sebelum bisa bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Padahal yang tanya tadi Ahmad bin Hanbal. Rendahnya seorang yang berilmu tinggi seperti itu. Itu taknya tawadhu. Orang yang bertakwa harus tawadhu, rendah hati, tapi jangan rendah diri. Yang kemudian kof diartikan dengan qanaah. Qanaah itu bahasa kita nerimo ing pandum, ndak rakus, ndak ambisius. Nggih, apa yang diberikan oleh Allah disyukuri. Wardo bima qasamallahu laka, kata Rasulullah. Ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, takun aghnan nas, kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau orangnya hidup qanaah, itu sama dengan orang kaya. Karena tidak sedikit orang yang kaya tetapi hidupnya kekurangan, hidupnya terasa miskin. Ya. Kalau orang qanaah merasa cukup, berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah, dia merasa sudah cukup, sehingga terus nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini qofnya qanaah. Kemudian wawunya diartikan warok, wirai. Orang yang sangat berhati-hati dalam mencari rezeki, dalam memakan makanan, itu disebut wirai. Orang yang warok, tidak saja menjaga yang haram, tetapi yang makruh, yang subhat, yang belum jelas halal haramnya itu dijauhi. Itu sangat hati-hatinya dalam memasukkan makanan dalam perutnya. Hati-hati, dijaga sekali. Ya, tidak asal ada kemudian dicaplok saja, tidak. Ya, basahi orang dulu, bal kedua bal, senajan sak bantal, asal kontal tetap diuntal, kan begitu. Tidak, itu dijaga. Kalau tidak halal, tidak dimakan. Ya, itu wawunya. Kemudian yaknya, yakin. Orang yang beriman harus yakin. Karena pekerjaan yang dikerjakan dengan penuh keyakinan, hasilnya pasti sempurna, hasilnya pasti maksimal. Tapi kalau menjalankannya itu setengah hati, itu tidak akan terwujud dan tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan setengah hati. Ketika kita berdoa kepada Allah, Rasulullah menjelaskan, ud'uallah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doamu dikabulkan. Selama ini doa kita tidak dikabulkan, kenapa? Kita jalankan dengan setengah hati. Dituruti, enggak ya karo Gusti Allah, kan begitu. Setengah hati, tidak yakin. Kalau yakin, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika orang menginfakkan hartanya, menginfakkan rezekinya, Allah janji akan diganti. Tapi kalau kita setengah-setengah, ya, ketika punya uang 5 juta disedekahkan yang 1 juta dengan mengatakan si coba kira-kira balik enggak, ya itu pasti enggak balik. Itu kenapa? Setengah hati. Tapi kalau yakin bahwa Allah akan menggantinya sesuai dengan janji di dalam Al-Quran, pasti dia meyakini dan akan dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, janji Allah dalam Al-Quran surat Saba ayat 39. Apa saja yang kamu infakkan min syai'in dari sesuatu, fahuwa yukhlifu, maka dia Allah akan menggantinya. Kalau janji Allah itu kita yakini, setiap kali kita mengeluarkan harta kita pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mendapatkan ganti, di akhirat mendapatkan pahala. Sehingga orang yang yakin tidak pernah eman-emanan mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para jamaah sekalian rahimakumullah,
Pelajaran separuh Ramadan ini hendaknya menjadikan kita ini manusia yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Soleh secara pribadi berarti ibadahnya semakin khusyuk, semakin baik, semakin mantap. Soleh secara sosial, hubungannya dengan manusia semakin baik, santun, ya, murah hati, suka memberi, suka menolong dan sebagainya. Ini dibutuhkan. Tidak cukup soleh secara pribadi, tapi soleh secara sosial tidak bagus. Harus dua-duanya bagus. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini harus kita jaga dengan baik. Itu sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah mengatakan, kun indallahi khairun nas. Jadilah kamu dalam pandangan Allah itu manusia yang terbaik. Artinya kita berusaha beribadah seikhlas mungkin supaya ibadah kita ini diakui oleh Allah. Jadilah manusia dalam pandangan Allah itu baik. Kalau dalam pandangan Allah baik, pasti dalam pandangan manusia juga baik. Tapi pandangan manusia baik belum tentu menurut Allah itu baik. Kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas, kata Sayyidina Ali. Dan jadilah kamu dalam pandanganmu sendiri bahwa dirimu itu syarrum minan nas, orang yang paling jelek, orang yang paling buruk. Ya, kalau melihat dirinya, saya ini orang yang paling buruk ya ini. Kalau melihat orang lain itu lebih baik daripada saya. Jangan dibalik. Orang lain itu dianggap jelek, saya lebih baik daripada dia. Ini yang menjadikan sombong kita ini akhirnya tidak bisa menjadi manusia yang baik karena merasa sudah baik. Tapi kalau merasa jelek, insya Allah berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dan yang ketiga kata Sayyidina Ali, wakun indan nasi rajulam minan nas. Dan jadilah kamu di tengah-tengah manusia itu biasa-biasa saja. Jangan merasa jadi orang yang pandai, jangan merasa menjadi orang yang pintar, jangan merasa menjadi orang yang paling berjasa, dan biasa-biasa saja pergaulan dengan manusia itu. Apalagi bergaul dengan non-muslim, jangan pernah mengatakan dia lebih baik daripada saya, jangan. Karena kita ini orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itulah para jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan separuh sisa Ramadan ini kita jalani bisa menghantarkan kita menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.